Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari kronologi pelajar yang dikeroyok 20 orang di Lampung Selatan dilempari batu hingga dibacok. Seorang anak di Lampung Selatan berinisial NS 14 tahun menjadi korban penganiayaan. Akibat penganiayaan tersebut, NS mengalami luka serius di bagian kepala. Berikut kronologi penganiayaan yang dialami NS. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menggelar konferensi pers kasus penganiayaan terhadap pelajar berinisial NS pada Selasa 23 Januari 2024. Pelaku penganiayaan diperkirakan berjumlah 20 orang. Saat korban melintas dengan sepeda motor, tiba-tiba sekelompok orang melempari batu dan mengenai muka korban. Korban pun terjatuh dari motornya. Selanjutnya korban dibacok, dipukuli dan dibacok dengan menggunakan senjata tajam. Yusriandi menyebut korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan leher serta luka gores di bagian lutut kanan. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianda untuk ditindaklanjuti. TKP 308 Presisi Polda Lampung bersama dengan Kasubdit Jatrantas dan TKP 308 Presisi Polres Lampung Selatan serta Polsek Kalianda menyelidiki kasus tersebut. Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan juga penyelidikan, Polres Lampung Selatan berhasil mengidentifikasi para pelaku yang diketahui para pemuda asal Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda. Lalu tim melakukan langkah persuasif kepada salah satu terduga pelaku. Kemudian pelaku memberikan keterangan bahwa terdapat 5 orang yang melakukan penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap korban. Selanjutnya polisi berhasil mengamankan para pelaku di kediamannya. Dimungkinkan ini ada kejadian yang sebelumnya terjadi, sehingga ini tidak secara acak, ya, tapi memang sudah diniatkan. Ya, kumpul nih akan ada dari desa Doyong tadi itu, Doyong, ya, sehingga kumpulkan orang, ya. Dari itu ini bukan secara random, tapi memang sudah ada gesekan, ya, patut diduga ada gesekan yang sebelumnya terjadi. Maka dari itu tadi di awal saya sampaikan, inilah yang harus kita awasi, ya, media-media WhatsApp grup. Kebetulan dari grupnya korban ini pun ada namanya GB 212, gerakan bawah atau gerakan apa itu 212, ada sekitar 15 member di dalamnya, ya. Ini patut diduga ada pemicunya, ya, sehingga terjadilah gesekan sampai dengan hari tanggal 17 Januari dini hari. Demikian kita dalami, ya, karena dimungkinkan ini ada kejadian yang sebelumnya terjadi. Kepala Dinas Parkir Metro Lampung ditahan polisi atas kasus dugaan penipuan jual beli tanah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Diskredim Metro berinisial F ditahan di Polres Metro Polda Lampung atas tindakan pidana penipuan dan penggelapan jual beli tanah. Kasat Reskrim Polres Metro Polda Lampung Ibtu Rosali mengatakan penangkapan oknum kadis tersebut dilakukan pada Senin 22 Januari 2024 kemarin siang. Ia menambahkan penangkapan itu didasarkan atas penipuan dan penggelapan atas jual beli tanah di perumahan Prasanti Metro. Kasat menjelaskan oknum kadis Perkim berinisial F ditahan berdasarkan pertimbangan penyidikan Polres Metro Polda Lampung dan sebelumnya kasus penipuan jual beli rumah yang melibatkan oknum kepala dinas di lingkup pemerintah Kota Metro telah memasuki babak baru. Kini berkas perkara kasus penipuan jual beli rumah tersebut telah sampai pada tahap penyidikan. Lampung terkait dengan penangkapan Kepala Dinas Perkim Kota Metro, kita amankan kemarin siang kita amankan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut untuk terkait dengan penyidikan yang akan kita limpahkan ke kejaksaan. Untuk tersangka sendiri sekarang di mana, Bang? Sementara untuk tersangka sudah kita amankan di rutan Polres Metro Lampung. Sangkaan perbuatannya apa sih?
Tersangka perbuatannya penyimpanan penggelapan terkait masalah jual beli tanah ya atau rumah. Masuknya harda berarti? Ya dari harta benda, kemudian itu ada kronologisnya terkait masalah tutup gelap. Dikenakan pasal berapa? 378, 372. Ancamannya berapa lama itu, Bang? Untuk sementara 4 tahun, namun ada pengecualian. Bang, modusnya bagaimana sih, Bang, dia melancarkan aksi itu, Bang? Gimana? Modusnya seperti apa, Bang? Tipu gelap yang dilakukan. Modusnya pertama dia menawarkan rumah dengan jumlah ukuran dari tanah dan barang. Ternyata setelah pembayaran yang korban mengajukan sertifikat atau mengajukan ke notaris ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibeli oleh korban. Kerugiannya berapa banyak itu, Bang? Untuk kerugian berkisar 400 juta rupiah. Korban baru satu atau sudah berapa? Sementara satu, korban satu. Yang menangkap korbannya? Untuk kemarin ada penyidik kita ya, penyidik dari Polsek maupun dari Polres ya. Laporan ini sudah berapa lama dan? Untuk laporan tersebut dari tahun 2020, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian dinaikkan ke tingkat sidik, gelar dan sebagainya, serta penetapan tersangka, kemudian dilakukan ulang kembali, digelarkan kembali, lalu kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Bang, sejauh ini proses hukumnya sudah sejauh mana, Bang? Sementara kita masih melakukan penyidikan untuk menuju tahap menunggu dari P21 Kejaksaan. Tapi udah penyidikan khusus atau masih umum? Sementara masih umum. Masih umum. Tapi sudah ada tersangka, Ya, sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Bang, yang nangkep tim gercep apa tim tekap, Bang? Ada Ya. perlawanan nggak saat penangkapan? Ya, pada saat penangkapan kita gabung dengan pihak ini dari penyidik Polsek juga, ya. Untuk perlawanan tidak ada perlawanan untuk mengikuti tahapan penyidikan selanjutnya. Artinya tersangka kooperatif ya, Bang ya? Ya, untuk tersangka kooperatif. Jam berapa dan? Kemarin sekitar jam 14 atau jam 15. Kalau ditahan berarti ada indikasi kemungkinan untuk kabur. Sementara mengapa harus dilakukan penahanan? Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh para penyidik. Oke, cukup. Bang. Bang, kronologis penangkapan oknum kepala dinas di Kota Mitro, Bang. Baik, terima kasih pada pagi hari. 3.000 hektar sawah di Mesuji terendam banjir. Petani meminta normalisasi saluran air. Banjir merendam sebuah ribuan hektar sawah di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Lampung. Petani di Kecamatan Mesuji pun meminta pemerintah menormalisasi saluran air sebab banjir yang merendam persawahan ini disebabkan meluapnya Sungai Wai Mesuji. Selain itu, kondisi saluran air pun dan juga pintu air tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Hanafi menilai normalisasi saluran air sangat diperlukan untuk mengatasi sawah yang banjir. Hanafi memastikan para petani gagal panen akibat sawah terendam banjir. Terpisah pula dari Dinas Pertanian Mesuji, Pariaman menuturkan ada belasan desa di 3 kecamatan yang terdampak banjir. Kondisi itu terdampak petani gagal tanam. Dan untuk mengatasi banjir di area pertanian itu, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya perbaikan saluran air maupun pintu air yang sudah tidak berfungsi. Ada sekitar 3.000 hektar ya, ada di Sungai Bada 850-an, Wiralaga 1, Wiralaga 2 sekitar 400-an, Sidomulyo, kemudian Wiralaga Mulia dan seterusnya. Itu di Kecamatan Mesuji. Kemudian ada di Kecamatan Simpang Matang. Kecamatan Simpang Matang itu ada Jaya Sakti, ada Harapan Jaya, ada Simpang Matang sendiri, ada Wirabangun, Bangun Mulyo, sekitar 150 sampai 200 hektar. Kemudian di Kecamatan Mesuji Timur. Mesuji Timur itu ada 4 desa ya, sekitar 500 sampai 1.000 hektar yang terdampak. Tetapi yang paling parah ada di Kecamatan Mesuji ini. Mengapa saya katakan parah? Karena hamparan yang mengakibatkan kemungkinan gagal panen itu di Kecamatan Mesuji ini. Maka oleh karena itu saya ambil langkah cepat melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung untuk segera menurunkan tim Brigade Alsintan Provinsi Lampung melihat kondisi ini untuk menangani gerak cepat agar kita
segera kembali kalaupun terjadi fuso, ya berita acara fusonya keluar, kita usulkan kembali untuk cadangan benih nasional, sehingga kalau arealnya sudah surut, petani bisa tanam kembali. Yang terluas adalah di Kecamatan Mesuji ini, ada sekitar 3.000 hektar, ya, ada di Sungai. Oknum ASN di Bandar Lampung diduga praktik parkir liar di Masjid Al-Furqon. Seorang oknum ASN di Bandar Lampung diduga terlibat praktik pemungutan parkir liar di Masjid Al-Furqon. Gadis salah satu reporter TV swasta di Bandar Lampung mengaku dimintai uang parkir sepeda motor, yakni sebesar 3.000 seusai melakukan liputan di Masjid Al-Furqon pada Senin 22 Januari 2024. Namun ia mendapati bodi sepeda motornya rusak lantaran diduga jatuh dari parkiran. Dia juga mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari oknum ASN yang mengaku sebagai koordinator parkir Masjid Al-Furqon. Kasubit Pajak Reklame dan juga Hiburan BPPRD Bandar Lampung Arif Nata Praja memastikan praktik parkir di Masjid Al-Furqon ini merupakan ilegal. Hal itu berdasarkan dari Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara pemungutan pajak parkir. Pasal 3 ayat 2 huruf E yang tak termasuk objek pajak parkir adalah penyelenggara fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah. Bahkan Arif menyebut pihaknya beberapa kali telah menerima laporan terkait adanya parkir liar di Masjid Al-Furqon. Koordinasi ke Pol PP kalau memang mau di nggak ada. Jadi kalau mau di ini ditertibin. Kalau penataan atau pengelolaan Al-Furqon itu disub tidak ikut sama sekali. Oh gitu. Jelas tuh, clear. Karena Pengelolaan tata parkir di Al-Furqon sejauh ini disub tidak terlibat sama sekali. Berarti itu ya Nggak tahu ya. parkir liar berarti. berarti ya memang harus Nggak tahu. tegasin loh. Nggak tahu, tanya dulu sama pihak-pihak lain. Makanya kita nanya sama pihak di situ. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti Nggak liar ada itu tindakan Bang. dari kita, Bang. Saya tegaskan sekali lagi, untuk pengelolaan parkir Al-Furqon disub tidak terlibat sama sekali dan bukan memang kewenangan disub. Dah, tuh saya ngomong apa lagi ya. Ini kalau disub harusnya disub ada koordinasi ke Pol PP kalau memang mau di Nggak ada. Jadi kalau mau di ini ditertibin. Wakapolda Lampung tegaskan personel Polri harus netral. Aparat Wakapolda negara Lampung Brigjen Ahmad Ramadan menegaskan agar seluruh personel Polri khususnya di Polres Pesisir Barat bersikap netral dalam pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan saat menyambangi Polres Pesisir Barat pada Selasa 23 Januari 2024. Dalam aturan itu, seluruh ASN, Polri dan juga TNI tidak boleh berpihak. Ahmad mengatakan pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi kepada polisi yang terbukti melanggar netralitas tersebut. Netralitas Polri dalam pesta demokrasi merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar. Selain itu, ia juga menentukan jika ada perusakan baliho calon tertentu akan dilakukan penanganan dengan benar dan berkoordinasi dengan KPU. Apakah itu termasuk pelanggaran undang-undang pemilu atau pelanggaran tindak pidana di dalam pemilu, di mana kebanyakan akun penyebar hoaks merupakan akun animus atau akun palsu. Dan aparat pemerintah lainnya mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas. Mari jelang pemilu ini kita jaga ya, paling tidak menjaga di wilayah masing-masing. Kemudian tentu bisa melaporkan sesuatu yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu. Apa bentuknya? Melaporkan. Melapor kepada Bawaslu, melapor kepada aparat keamanan terkait dengan adanya potensi gangguan keamanan dalam rangka pemilu 2024. Ya. Aparat negara yang punya tugas pokok memelihara Kamtibmas, melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Berita terakhir datang dari PWNU Lampung yang launching gerakan keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama dan ini goal yang ingin dicapai.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Lampung bakal melaunching Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau GKMNU besok dengan sejumlah goal yang ingin dicapai. Kegiatan launching GKMNU yang bakal berlangsung di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung itu pada Rabu besok, yakni 24 Januari 2024 juga sekaligus untuk pelantik PWNU Lampung masa khidmah 2023-2028. Di tahun 2023 telah diluncurkan GKMNU di 5 provinsi, lalu di tahun 2024 juga ada 5 provinsi, termasuk salah satunya Lampung. Kegiatan tersebut bakal dihadiri langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni Ki Haji Yahya Kholil Stakuf, Menteri Agama Haji Yakut Kholil Koumas, dan juga Wakil Ketua Umum PBNU Ki Haji Amin Said Husni, berbicara mengenai goal yang akan dicapai. Dalam kesempatan tersebut bakal dilakukan Memorandum of Understanding dengan 7 perguruan tinggi dan 3 perbankan, melibatkan 4 kampus negeri di Lampung dan juga 3 kampus NU, yaitu UIN Raden Intan Lampung, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, YIN Metro, Universitas Ma'arif Lampung, Institut Teknologi dan juga Sains Nahdlatul Ulama, serta Universitas Nahdlatul Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Lampung. Untuk perbankan melibatkan 2 perbankan berbasis syariah dan 1 perbankan konvensional. Itu adalah bagian dari sinergisa NU Lampung dengan perguruan tinggi dan juga dunia usaha. PCNU Sawaran. Di setiap pelantikan pengurus NU, bahkan semua acara NU itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam tanda kutip itu wajib. Dan sumpah pengurus itu diantaranya setia dan taat kepada bangsa dan negara NKRI. Jadi komitmen NKRI bagi NU terkait dengan politik itu sudah final, tidak bisa dikotak-katik. Jadi itu yang prinsip politik NU. Jadi kalau ada tawaran-tawaran yang enggak seperti itu, tentu kita NU tidak seperti itu. Kemudian yang kedua juga keberlanjutan Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.